Halo guys, ketemu lagi dengan aku Lican. Di malam Jumat ini, Kampung Sepuh kedatangan seorang warga kampung yang sudah lama tinggal di kota. Mau apa ya dia? Apa ada hubungannya dengan kejadian-kejadian aneh di Kampung Sepuh? Langsung aja kita dengarkan. Let's go to the story. Kenapa lagi nih? Ujang berlari keluar untuk melihat lebih jelas. Namun, baru beberapa langkah ia keluar, tiba-tiba terdengar suara yang tak asing. Seketika Ujang melihat ke arah jalan dan tampaklah sesosok makhluk yang tinggi besar berbulu lebat dengan tangan yang menyeret kain kafan putih yang tampak kosong. Genderuwo itu lagi, pikir Ujang. Ia pun segera masuk kembali ke warung dan menyalakan lilin, sambil melihat makhluk itu berjalan mendekat sambil melihat kanan dan ke kiri. Aduh, seram sekali. Apa yang sedang ia cari? Sepertinya dia sedang cari orang untuk dimasukkan ke bungkusannya, pikir Ujang dalam hati. Jujur saja, Ujang sangat takut pada genderuwo ini karena auranya sangat berbeda. Ujang berusaha bersembunyi di balik etalase sambil gemetar. Dari sela-sela etalase, ia bisa melihat genderuwo itu terus berjalan lurus ke arah kampung tanpa mempedulikan Ujang. Kenapa dia bisa masuk kampung? Biasanya para makhluk itu muncul dan datang ke warung untuk minta sesuatu, kemudian menghilang. Aku harus menghentikannya, batin Ujang. Ujang pun mencoba berdiri untuk keluar warung, namun badannya terasa berat seperti ada dorongan yang kuat yang membuatnya tetap terduduk di balik etalase. Ia terus berusaha sekuat tenaga untuk berdiri dan akhirnya ia berhasil. Namun, ketika ia mencoba berlari keluar warung, tiba-tiba tubuhnya terpental kembali ke dalam dan terdengarlah suara. Yang kamu lihat sekarang bukan Kampung Sepuh, tapi Kampung Tumbal. Jangan keluar sekarang. Saya tidak mau kamu terjebak lagi seperti waktu itu. Mendengar hal itu, Ujang melayangkan pandangan ke jalan dan melihat sesosok bayangan putih berdiri di sana. Ia mengangguk pada Ujang, kemudian menghilang. Sebuah mobil mewah berwarna merah melaju memasuki gerbang Kampung Sepuh. Kedatangannya sontak mencuri perhatian warga kampung yang sedang berkegiatan. "Kang!" teriak seseorang dari dalam mobil. Ak Wawan," balas salah satu warga yang sedang memotong rumput di halaman. "Kumaha damang Mang Kasim?" tanyanya sambil turun dari mobil dan minta sopirnya untuk parkir dulu di pinggir jalan. "Alhamdulillah baik, A. Kirain siapa? Mobilnya dulu bukan yang ini kan?" Mang Kasim menghampiri Ak Wawan. "Duh, jangan panggil Wawan lagi atuh sekarang mah, panggil aja Iwan," kata Wawan sambil tersenyum. Orang kampung pasti manggilnya Ak Wawan lah. Tambah sukses sekarang ya Ak Wawan ini, timpal Mang Kasim lagi sambil tertawa. Iya, nanti sore seperti biasa kita nanggap layar tancap di gedung olahraga ya. Banyak film baru yang saya bawa. Jajanan seperti biasa saya yang nanggung, kata Wawan. "Siap, A. Nanti aku sampaikan ke Aki Karma seperti biasa untuk mengumpulkan warga," balas Mang Kasim. Akhirnya Wawan pamit dan masuk kembali ke mobilnya. Kemudian melaju menuju rumahnya di tengah kampung. Beberapa tahun belakangan ketika Wawan sukses bekerja di kota, keluarganya memilih untuk meninggalkan kampung sehingga rumah tersebut menjadi kosong. Hanya sebulan sekali biasa Wawan datang berkunjung ke kampungnya. "Pak sopir, seperti biasa angkut peralatan itu ke ruang biasa ya, dan jangan lupa waktu warga berkumpul nonton film, bawa ayam cemani langsung ke rumah, jangan sampai ada yang tahu," pesan Wawan pada sopirnya. Supirnya langsung mengangguk dan membawa barang-barang Wawan ke dalam rumah. "Ya sudah, saya mau ke ibu warung dulu ya, mau bayar barang," kata Wawan meninggalkan sopirnya dan berjalan santai menuju warung. Ujang berjalan keluar dari rumahnya di siang itu. Ia melihat ibunya sedang berbincang dengan seseorang di warung. Seketika ia berteriak karena kenal dengan orang itu. Wawan!" Ujang pun berlari menghampiri. Wawan Barja, seorang pemuda yang menjadi panutan di kampung itu karena menjadi orang yang sukses setelah merantau. Dalam 5 tahun, ia bisa mendirikan pabrik besar di kota. Itu pun yang menjadi motivasi Ujang untuk kuliah dan sukses di kota. Jang, kirain masih kuliah?" Wawan menyapa Ujang dengan ramah. "Udah lama lulus kali, A. Cuma karena pandemi jadi belum dapat kerja aja," kata Ujang malu-malu. "Kalau kamu mau kerja di pabrikku, bikin lamaran aja. Nanti titip ke sopir. Buat warga Kampung Sepuh apa sih yang enggak?" kata Wawan lagi masih sambil tersenyum.
Ujang pun senang sekali. Memang benar, Ak Wawan ini adalah panutan di kampung. Tidak heran banyak yang ingin mengikuti jejaknya. Ujang sepertinya nggak bisa ambil kerjaan ituan. Dia harus menemani ibu jaga warung saat malam, kata ibu yang tiba-tiba menolak tawaran Wawan. Ujang pun tampak kecewa. Oh iya nggak apa-apa bu, tapi kalau ada apa-apa jangan sungkan minta bantuanku ya. Seperti ibu dan bapak sudah menjaga Indah selama ini, kata Wawan hangat. Aku melihat ibu memegang sebuah buku catatan yang ternyata catatan dari barang yang diambil Indah. Indah ternyata adalah adik dari Ak Wawan. Menurut warga kampung, mereka sekeluarga pindah ke kota. Ujang agak heran karena ia melihat sendiri Indah pindah ke kampung sebelah. Jang, kamu temani Wawan dulu ya, ucap ibu sembari berjalan ke dalam warung karena ada pembeli yang datang. Ujang mengangguk dan duduk di depan warung bersama Wawan. Wawan seketika mendekat dan berbisik pada Ujang. Tiba-tiba ia berbicara dengan nada serius. Kamu pasti tahu tentang Indah kan? Ingat Jang, masalah Indah hanya keluarga kalian yang tahu. Jangan sampai warga lain tahu, karena ini adalah kecelakaan. Sebagai tanggung jawab, aku datang tiap bulan untuk melayani mereka supaya Indah tidak tersiksa di sana. Setelah mengatakan itu, Wawan kembali duduk dan tersenyum. Ujang hanya membalas senyuman Wawan dengan agak bingung. Ya udah tuh ya bu, saya pamit. Jang, jangan lupa kalau butuh kerjaan masukin aja lamaran. Bisalah diatur untuk kerja di pabrik saya mah, kata Wawan sambil menepuk pundak Ujang. Sambil berpikir, Ujang melihat ke arah Wawan yang berjalan menjauh. Namun seketika ia melihat siluet transparan sosok wanita berambut panjang yang melayang tepat di belakang Wawan. Ujang mencoba memfokuskan pandangannya untuk melihat siluet itu dengan seksama. Namun tiba-tiba, Jang, tepukan dari ibu mengagetkan Ujang. Setiap orang punya rahasia Jang, biarkan saja, lanjut ibu. Kemudian ibu mengajak Ujang ngobrol tentang film yang akan disetel di gedung olahraga sebentar lagi. Ujang tersenyum. Ia tahu ibunya ingin pergi ke sana dan berkumpul dengan warga lain karena sehari-hari ibu hanya bisa jaga warung saja. Ibu kalau mau ke sana ya pergi aja bu, biar Ujang yang jaga warung lanjut sampai nanti malam, kata Ujang berusaha membujuk ibu. Bener gak apa-apa nih Jang? Tanya ibunya. Gak apa-apa kok bu, jarang-jarang juga ada layar tancap kan di sini, yakin Ujang. Akhirnya ibu tersenyum dan mengangguk, kemudian berjalan ke rumah untuk berganti baju, siap-siap berangkat nonton layar tancap. Ak Wawan sangat baik kepada para warga kampung. Walaupun sudah tidak menetap di sini, namun ia tetap rutin datang 1 bulan sekali, pikir Ujang sambil melamun. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Ujang melirik jam di sudut warung dan ternyata sudah jam 5 sore. Ujang melihat ke arah langit sore dan tampak kabut turun perlahan dari arah Gunung Sepuh. Kabut itu sangat tebal. Ujang hanya bisa berdiam di dalam warung, mengusir rasa dingin sembari memasang sarung menutupi badan. Samar-samar terdengar suara dari dalam kabut, seperti banyak orang yang sedang berjalan. Mungkin orang-orang yang berbondong-bondong mau menonton layar tancap, pikir Ujang. Namun, brak! Terdengar suara dari atap warung yang membuat beberapa barang dagangan terjatuh. Ada apa ini? Ujang seketika memegang etalase karena merasa warung bergetar. Kemudian, tiba-tiba, ia melihat sebuah tangan yang besar seperti sedang memegang atap warung. Ujang seakan tidak percaya karena hari masih sore, sampai ia mengecek jam beberapa kali. Tangan itu kemudian melepaskan pegangan ke atap warung dan berjalan menuju kampung. Segera Ujang berlari ke arah kampung karena mengkhawatirkan ibunya yang sedang berada di gedung olahraga. Ujang melihat ke sekelilingnya untuk memastikan arah yang benar, karena dalam kabut ia tidak dapat melihat satu rumah pun. Ujang hanya bisa terdiam sekarang karena malah terjebak di dalam kabut tebal. Dan tiba-tiba kabut itu menghilang digantikan sinar matahari yang tenggelam di sore itu. Ujang seakan tidak percaya. Ia selama ini masih berdiri di depan warungnya, padahal tadi ia sudah berlari sekuat tenaga. Namun ada yang terlihat aneh, tanpa ada bercak darah di jalan kampung yang menuju ke Gunung Sepuh. Pak, kabutnya sudah hilang pak. Terlihat seseorang dengan panik mengetuk pintu rumah. Tak lama pintu pun dibuka oleh Ak Wawan yang bersimbah keringat dan tidak memakai pakaian sehelai pun. Di dalam rumah ada beberapa wadah yang tadinya berisi darah ayam cemani sekarang sudah hampir kosong.
dan tercium bau dupa dan bunga yang menyengat. "Jam berapa ini?" tanya Wawan pada sopirnya yang berdiri di depan pintu. "Jam 5:30 kurang, Pak," jawab sopirnya sambil melihat jam tangan. "Ayo kita segera bersihkan noda darah yang berceceran sebelum warga pulang dari gedung olahraga," ujar Wawan sambil terburu-buru mengenakan pakaian. Mereka pun segera berlari keluar sambil membawa penyemprot tanaman dan beberapa kresek berisi tanah. Di kejauhan terdengar suara warga yang masih ramai menonton layar tancap. Dengan terburu-buru, Wawan dan sopirnya membersihkan darah di sepanjang jalan kampung sepuh itu. Ujang yang masih terdiam di depan warung makin heran dengan darah yang ia lihat berceceran di jalan. Kemudian ia kembali teringat ibunya yang masih berada di gedung olahraga. Segeralah ia berlari dengan panik menuju gedung olahraga mencoba memastikan ibu dan warga kampung baik-baik saja. Baru setengah jalan Ujang berlari, dari kejauhan ia melihat ada 2 orang yang berjalan ke arahnya. Tapi mereka terlihat agak aneh karena yang satu seperti sedang menaburkan sesuatu ke jalan dan yang satunya menyemprot dengan air. Tiba-tiba kedua orang itu berlari ke arah Ujang ketika melihatnya mendekat dan menabrakkan badannya ke Ujang. "Kamu gak ke gedung olahraga sama yang lain?" tanya Wawan sambil mencekik Ujang yang terjatuh. Ujang hanya menggeleng karena ia jadi tidak bisa bersuara karena cekikan Wawan. "Berarti kamu sudah tahu dari ibumu tentang apa yang kulakukan?" tanya Wawan lagi dengan marah. "Jangan sekali-kali kamu cerita tentang semua ini ke warga ya, atau aku tidak akan segan membuatmu menderita." Tangan Wawan makin kuat mencekik Ujang. "Pak, sudah Pak, biarkan dia. Sekarang kita harus lanjut membersihkan bercak ini sebelum warga bubar." Sopirnya berusaha menenangkan Wawan. Wawan pun melepaskan Ujang. Wajahnya berubah biasa kembali. Dan ia langsung berjalan tanpa mengucapkan apa-apa lagi. Ujang yang masih terduduk di jalan menggosok-gosok leher bekas sekian Wawan sambil kebingungan. Ibu belum memberitahu apa yang dilakukan Wawan. Hanya berpesan kalau tiap orang punya rahasia masing-masing. Ujang mencoba menghubung-hubungkan semua hal janggal yang terjadi sejak Wawan datang ke warung. Darah, kabut, Indah. Jangan-jangan Indah. Pikiran Ujang mendadak melayang ke Indah. Namun tiba-tiba, Ujang, kenapa kamu duduk di tengah jalan?" Ibu Ujang berseru sambil berlari mendekat. Tampaknya acara nonton layar tancap sudah selesai. Ibu kemudian membantu Ujang berdiri dan berjalan bersama untuk pulang ke rumah sambil bercerita tentang film yang ia tonton. Terlihat lampu-lampu di sekitaran kampung sepuh sudah mulai menyala. Warga kampung pun sudah kembali ke rumahnya. Hari makin gelap. Ujang sendiri kembali ke warung untuk bersiap jaga malam seperti biasa. Namun ia tidak bisa mengenyahkan pikiran tentang Wawan. Ujang yakin Wawan melakukan sesuatu dengan para makhluk gunung sepuh yang berhubungan dengan Indah. Apa Indah adalah tumbal? Apa dia sudah meninggal? Tapi kenapa dia bebas berkeliaran ya? Muncul banyak pertanyaan di benak Ujang. Tiba-tiba angin malam berhembus. Ujang yang sedang melamun seketika tersadar merasakan dinginnya angin. Ia seketika waspada kalau akan terjadi sesuatu. Samar-samar Ujang melihat kepulan asap putih berkumpul di depan warung. Kepulan itu kemudian membentuk sesosok wanita yang terlihat sangat anggun. Wajahnya cantik dengan rambut panjang dan memakai baju kerajaan zaman dulu berwarna hijau. Wanita itu tersenyum sambil berjalan mendekat ke warung dan duduk di depan warung dengan sangat anggun. Tiba-tiba dari tangannya muncul beberapa tali yang menjuntai ke tanah. Tali itu sangat panjang sampai tidak terlihat ujungnya. Apa teteh butuh sesuatu?" tanya Ujang kemudian. "Jangan panggil aku teteh, panggil saja Nyi Laras." "Aku sudah kenyang, Jang, hanya numpang duduk saja," jawab wanita itu sambil tersenyum dengan anggun. Ujang terpesona dengan kecantikan Nyi Laras. Namun dia sadar wanita itu adalah makhluk gunung juga. Mungkin tingkatannya sudah berbeda karena bisa mengubah wajahnya menjadi cantik. Tiba-tiba Ujang melihat tali di tangan Nyi Laras bergerak seperti ingin lepas dari genggamannya. "Maaf ya Jang, aku mau memindahkan warung ini sebentar," kata Nyi Laras sambil mengangkat tangan membentuk suatu pola tertentu. Terdengar suara retakan di udara yang makin lama makin banyak. Ujang tidak percaya yang ia lihat. Kebun yang ada di depan warung menghilang dan digantikan oleh rumah-rumah. Dan tali-tali kosong itu kini terlihat mengikat beberapa laki-laki tanpa pakaian yang penuh luka lebam dan sayatan, seperti hewan peliharaan yang diikat oleh majikannya.
Apa itu manusia? Ujang berteriak kaget melihat pemandangan di depannya. Shh! Dengan anggun Nyi Laras menempelkan jari ke mulutnya sambil masih tersenyum. Perlahan-lahan muncul beberapa makhluk besar berbulu yang membawa bungkusan kain kafan. Itu adalah genderuwo yang Ujang pernah lihat dan kali ini ada banyak yang muncul. Genderuwo itu seperti menuruti perintah Nyi Laras. Mereka menghampiri para manusia yang sedang diikat itu dan dimasukkan ke dalam bungkusan kain kafan yang mereka bawa. Kemudian memukul dan menendang para manusia itu seperti samsak tinju dan membawanya pergi menghilang dalam kegelapan malam. Aku tahu kamu ingin tahu tentang Wawan dan Indah kan? Tiba-tiba Nyi Laras berbicara kepada Ujang yang sedang gemetar ketakutan. Indah adalah tumbal Wawan, Jang, adik yang sangat bodoh. Hahaha. Lanjutnya dengan raut wajah yang tiba-tiba berubah seperti muncul sisik ular berwarna hitam. Ujang hanya bisa terdiam mendengar Nyi Laras yang terus berbicara. Indah seharusnya tidak menjadi tumbal, tapi saat tahu kakaknya minta bantuanku untuk mendapatkan kekayaan, dia malah membantu manusia yang seharusnya jadi tumbal. Dan bodohnya, dia sendiri menumbalkan badannya. Tawa menyeramkan keluar dari mulut Nyi Laras. Sontak Ujang kaget mendengar hal itu. Ternyata selama ini Wawan mendapatkan kekayaan bukan karena kerja kerasnya, melainkan dengan memuja makhluk yang ada di depan Ujang. Ujang yang awalnya sangat menghormati Wawan pun kecewa mengetahui kenyataan itu. Rasanya nikmat sekali waktu aku menyantap adiknya. Wawan memelas kepadaku agar adiknya tidak seperti manusia-manusia tadi. Sehingga dia sengaja menggelar pesta untuk kaumku sebulan sekali dengan darah ayam cemani yang manis. Nyi Laras tersenyum seakan-akan ingin memberitahu Ujang semua yang terjadi pada Wawan dan Indah. Ujang merasa tubuhnya kaku, tidak bisa berbuat apa-apa dalam warung. Namun tiba-tiba ada ekor ular yang sangat besar mengelus-elus kepala Ujang. Ekor itu menempel pada badan Nyi Laras. Sekarang Nyi Laras mulai mendekat ke arah Ujang. Daripada kamu memikirkan Indah, mendingan mikirin aku. Kamu mau apa? Kekayaan? Jabatan tinggi? Semua bisa kukabulkan. Asal kamu menikah denganku malam ini, aku akan membuatmu merasakan kepuasan, kata Nyi Laras dengan wajahnya yang kembali cantik sambil tersenyum. Jujur saja Ujang tergoda, seakan terhipnotis oleh wajah cantik wanita di depannya. Namun tiba-tiba sebuah cahaya yang menyilaukan muncul di langit-langit warung tempatnya berdiri. Terdengar Nyi Laras berteriak dan mundur keluar warung. Samar-samar Ujang melihat Indah beserta satu sosok dengan cahaya putih di sekelilingnya berdiri di seberang jalan. Indah seperti berterima kasih pada sosok itu, lalu cahaya putih itu pun menghilang perlahan. Ternyata Indah sudah meninggal ya, jadi tumbal pula. Kasihan banget ya. Tapi kok dia masih bebas bisa jalan-jalan dan jajan di warung ya. Tunggu cerita selanjutnya di malam minggu nanti. See ya!